Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. laga di grup B usai sudah dan Vietnam menjadi pemuncak grup B setelah mengalahkan Myanmar dan demikian juga Malaysia juga berhasil mengalahkan Singapura. Bro Ipung, Ya, rinciannya seperti apa nih Bro? ya mungkin kalau pertandingan antara Myanmar dengan Vietnam, saya rasa bukan pertandingan yang menarik ya untuk kita bahas secara detail. Mhm. Tapi walaupun begitu, kalau kita melihat dari penguasaan bola, kemudian dari persentase serangan, terlihat bahwa ini hampir ada perimbangan antara kekuatan Vietnam dengan Myanmar. Bisa jadi karena Vietnam juga bermain juga nothing tulus. Dia juga sudah tidak terlalu ngoyo, katakanlah, untuk memenangkan pertandingan. Karena dengan dia tidak ngoyo aja, dia juga ternyata masih bisa mengatasi Myanmar dengan angka 3-0 gitu loh. Nah, sebaliknya, kalau kita ngebahas pertandingan mengenai Malaysia dengan Singapura, ini tentu kan pertandingan yang pastinya lebih menarik Hmm. karena ada iming-iming bahwa pemenang dari eh, pertandingan ini itu dijamin akan melaju ke semifinal. Hmm. Dan ternyata Malaysia lebih cerdik gitu loh, bro. Nah, Akhirnya mereka bisa menghasilkan 4 gol gitu loh. 4 gol ke gawang Singapura dan Singapura hanya mampu menceploskan satu ke gawang ya. Malaysia. Tadi disebut cerdik kenapa nih Bro? Ya gini, karena sepertinya ya Kim Panggon ini mencermati pertandingan antara Singapura dengan Vietnam, di mana Hmm. Vietnam dengan penguasaan bola yang sedemikian banyak sampai 77% dia kuasai, kemudian intensitas serangan juga dari mulai babak pertama dimulai sampai dengan pertandingan berakhir itu kan terus dilakukan dan selalu dicoba oleh pemain Vietnam. Hmm. Tapi Vietnam kesulitan menembus pertahanan zonal marking yang sangat ketat dari Vietnam. Dari Karena Singapura. memang Singapura. Karena memang Singapura sendiri kan targetnya adalah bermain seri sebetulnya Hmm. dengan Vietnam. Dia tidak berupaya untuk apa katakanlah mencari kemenangan. Hmm. Karena dia berhitung juga bahwa di pertandingan terakhir dia akan habis-habisan. Sebetulnya Hmm. apa strategi yang dibawa Singapura saat melawan Vietnam itu strategi yang akhirnya membuahkan hasil ya. Nah, berbeda dengan Malaysia. Malaysia juga Kim Pan Gon cerdik. Dia tidak mau meniru gaya yang dilakukan oleh Vietnam. Justru memang dia dari sejak menit awal peluit dibunyikan langsung ngegas pemain-pemain Malaysia mulai melakukan intensitas serangan. Tapi begitu mulai menemukan tembok sekitar menit-menit ke-15, intensitas serangan dari Malaysia diturunkan. Ritme menjadi apa normal, menjadi pertandingan berjalan sedang-sedang saja gitu loh, Bro. Dan ini kan malah Singapura itu terjebak oleh gaya permainannya Malaysia. Singapura merasa bahwa ketika intensitas serangan dari Malaysia mulai berkurang, mereka jadi kendor. Kendornya karena Hmm. mereka juga punya harapan untuk melakukan serangan. Dan ini Hmm. memang memang sih ada peluang yang bisa didapat dari Singapura. Hmm. Tercatat ada 2 peluang yang sebetulnya bagus ya, yang bisa dikonversi menjadi gol. Padahal saat itu pertandingan masih kosong-kosong. Hmm. Nah, eh, ritme serangan atau ritme permainan yang dimainkan oleh Malaysia ini kemudian membuahkan hasil dari apa serangan dari yang gol yang dikonversi oleh Darren Lock gitu loh, bro. Dan Hmm. sejak gol pertama permainan Malaysia sudah mulai cair, mereka lebih punya kepercayaan diri, mereka lebih nyaman dalam permainan. Dan dengan gaya permainan yang saya juga mengagumi juga gaya permainan Malaysia yang tiba-tiba bisa cepat gitu loh, bro. Ketika Hmm. memasuki daerah pertahanan Singapura, mereka bisa melakukan dengan cepat gitu loh. Karena mereka punya pemain seperti Faisal Halim. Kemudian ada apa? Muhairi Ajmal. Itu juga pemain-pemain yang secara apa ya? Akselerasi itu sangat bagus gitu loh, bro.
Ya kemarin kan kita juga sudah sampaikan bahwa laga antara Malaysia dan Singapura ini akan menjadi laga hidup matinya mereka untuk melaju ke semifinal dan itu dibuktikan. Betul, betul, Nah, betul. Singapura sendiri sebetulnya kan juga punya peluang ya, tetapi ya itu dia Betul, sudah terjebak dari dengan pola permainan yang disampaikan atau yang diusung oleh Malaysia sehingga akhirnya ruang belakang dari Singapura mulai terbuka dan di situ Malaysia mendapat keuntungan. Kira-kira seperti itu ya, betul. Bro ya? Iya, memang ya itu tadi bagaimana pandainya Kim Pan-gon itu membuat ritme yang berubah-ubah. Ketika Hmm. dia mulai mentok, dia akan merubah ritmenya menjadi tempo yang berjalan lebih normal, lebih lambat. Tapi begitu dia memasuki daerah area pertahanannya Malaysia, itu ritme dia rubah lagi. Dia akan bisa Hmm. bisa, bisa merubah menjadi cepat. Nah, sayangnya sebetulnya ketika Malaysia mengendorkan serangan dalam rangka ingin menjebak Singapura, Singapura kan punya ini ya, punya kapasitas untuk melakukan serangan juga sebetulnya. Hmm. Sayangnya serangan dari Singapura sangat-sangat tidak kreatif dan tidak punya variasi yang banyak. Mereka Hmm. hanya melakukan permainan umpan-umpan lambung dengan harapan ada pemain-pemain yang akan menanduk bola di udara gitu Hmm. loh. Cuma sayangnya Malaysia juga sudah melihat bahwa Singapura pasti akan memanfaatkan permainan-permainan atas dan permainan-permainan set piece. Hmm. Makanya di situ ada Dominic Tan, Quentin Cheng, Brandon kan itu kan pemain-pemain yang postur tubuhnya juga cukup bagus dan itu bisa dinetralisir oleh mereka gitu. Hmm. Ya, ya. Ya intinya selamatlah buat Malaysia dan juga selamat buat Vietnam ya yang Ya, berhasil lolos ke semifinal bersama-sama Indonesia. Dan iya betul, artinya Indonesia akan bertemu dengan Vietnam tanggal 6 betul. akan ada di Jakarta dan kemudian tanggal 9 ada di Vietnam. Ya, Dan kali ini kan sebetulnya Vietnam bermain di rumah sendiri ya kemarin. ya. Ya. Dan sangat mungkin berhasil karena memang di rumah sendiri itu tentu lebih nyaman. Bro Ipung, kita agak Ya. geser sedikit ya untuk Hmm. kira-kira laganya Indonesia lawan Vietnam seperti apa, Bro? Ya ini dia. Ini kan sebetulnya Pak Hang Seo tuh punya respek yang berbeda ya. Ketika dia menghadapi STY dan ketika dia menghadapi Kim Pan-gon, Pak Hang Seo mengakui bahwa dia punya respek yang berbeda. Hmm. Dia lebih mengkhawatirkan sebetulnya kiprahnya STY. Hmm. Karena biar bagaimanapun STY secara pengalaman itu punya sesuatu yang bisa dibawa untuk membenahi sepak bola nasional gitu loh. Hmm. Nah, makanya pasti dalam pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam nanti intensitasnya pasti tinggi. Hmm. Apalagi kita juga tahu di AFF tahun lalu kan yang menggagalkan Vietnam ke final kan adalah Indonesia. Nah, Iya betul. itulah makanya ini pemain-pemain Vietnam sendiri sedang berupaya untuk memberikan kado perpisahan buat Pak Hang Seo nih sebetulnya. Hmm. Dan Indonesia juga sedang berusaha mengambil target sebagai juara AFF kali ini. Ini pasti benturan yang sangat menarik. Ya. Permainan cepat dari Vietnam, sebetulnya kan kita juga punya pemain-pemain yang cepat ya. Cuma perbedaannya sampai sejauh ini yang saya lihat bahwa organisasi permainannya Vietnam itu lebih baik gitu loh. Nah, coba berkaca pada pertandingan melawan Singapura, Vietnam dengan Singapura. Tentu kan kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa sebetulnya kalau kita bisa secara organisasi mempertahankan daerah dengan cara-cara yang lebih ketat, itu sangat mungkin kita bisa meredam. Dan kita punya senjata untuk melakukan transisi permainan. Transisi itu bisa dilakukan melalui sayap atau melalui tengah dengan mengandalkan Marcelo Ferdinand gitu loh yang juga punya kecepatan. Nah, itu kan bisa saja dilakukan gitu loh. Hmm. Kelihatannya kok mulai pesimis, Bro. Enggak kan? Oh enggak lah, enggak pesimis. Eh, Oke.
Nah, sekarang bagaimana dengan kemungkinannya Thailand melawan Malaysia, Bro? Nah, ini juga saya sih melihat ya, peluang Malaysia juga cukup besar ketika melawan Thailand nanti. Karena dari formasi yang diturunkan oleh Kim Pankon, itu kan dari sejak awal saja mereka sudah menurunkan kalau nggak salah 5 pemain naturalisasi. Hmm, Dan bagusnya pemain-pemain naturalisasi ini ternyata bisa bersinergi dengan baik dengan pemain-pemain lokal Malaysia. hmm, Dan ini kan, tapi saya sih merasa ini ya, apa bisa jadi kenapa mereka bisa cepat beradaptasi dengan pemain-pemain lokal di Malaysia? Karena pemain-pemain yang apa, pemain-pemain yang naturalisasi asal Malaysia itu juga bermainnya di liga-liga Malaysia juga gitu loh. Jadi hmm, mereka atmosfer permainan, atmosfer atau budaya sepak bolanya Malaysia, mereka mungkin sudah menyerap itu. hmm. Makanya proses adaptasi dan sinergi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi itu berjalan dengan bagus ya. Ya, Dan terlihat bahwa pemain-pemain naturalisasi Malaysia ini yang saya akui adalah mereka punya kemampuan teknis yang sangat baik. Saya lihat hmm, dari kontrol bola, kemudian dari orientasi melihat pergerakan rekan itu bagus sekali. hmm, Apalagi di situ ada Darren Lock ya. Darren Lock ini ternyata seorang striker yang juga sangat-sangat menakutkan saya pikir. Dan ini harus diwaspadai oleh Thailand nanti gitu loh. hmm, Sedangkan kalau kita melihat bagaimana Thailand sekarang, saya sih masih melihat bahwa ternyata ya, walaupun Thailand awalnya agak meragukan dengan kondisi banyaknya pemain yang tidak bisa memperkuat hmm, di AFF kali ini, Thailand masih punya ini ya, punya budaya sepak bola yang masih kuat gitu loh. Yang artinya setiap siapapun pemain yang diturunkan, doktrin sepak bolanya Thailand itu sudah mereka punya gitu loh. Paling hmm, tidak mereka sudah punya basic-basic permainan sepak bola yang benar, katakanlah. Passing yang tidak menyulitkan teman, hmm, positioning juga sudah baik gitu loh. Dan ini juga kan artinya akan lebih memudahkan juga buat Manopol King untuk menentukan formasi yang akan dimainkan. hmm, Saya lihat bahwa perimbangan antara Malaysia dengan Thailand saat ini itu 50-50, Bro. Dan hmm. peluangnya juga masih 50-50. Sama sebetulnya dengan peluang Indonesia dengan Vietnam. 50-50. Wah, jadi ini bakalan seru nih ya, semifinal. Betul. Seru, seru, Dan betul. dan akan sulit sekali untuk menebak kira-kira siapa yang akan maju ke final. Ya, betul. Betul, Oke. Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga yang usai di grup B ya. Menurut Sobat sendiri, ini hasil di grup B sesuai dengan perkiraan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.